Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Nur. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Effendi sendiri bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah selalu baik, Pak. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Nur nanti akan menjadi coach dalam coaching bersama Ibu Ana. Bu Ana akan menjadi coaching. Nah, Pak Nur, bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Saya juga baik-baik saja, sehat. Bagaimana persiapan coachingnya, Pak? Terkait dengan persiapan, saya juga sudah berusaha untuk menyiapkan percakapan yang nanti sesuai dengan alur kita, Pak, ya, yang terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, Pak Effendi. Gini, Pak Nur, saya di sini nanti akan menjadi pengamat dalam coaching yang dilakukan jenengan sama Bu Ana. Nah, yang pertama ada pun rubrik percakapannya coaching antara jenengan sama Bu Ana itu nanti saya akan mengamati sikap terhadap penyampaian permasalahan, bagaimana pertanyaan yang diajukan kepada coach dan bagaimana penyelesaian masalahnya. Kemudian yang kedua, kompetensi apa yang ingin Pak Nur kembangkan dalam melakukan coaching bersama Bu Ana. Jadi saya sebenarnya pengen secara keseluruhan, Pak, yang mengembangkan kompetensi inti dari pelaksanaan coaching tadi, Pak, itu berupa kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot, Pak Effendi. Nah, dari ketiga kompetensi yang disebutkan tadi, kompetensi mana yang akan didahulukan? Nah, jadi secara spesifik saya sebenarnya tetap pengen keseluruhan, cuman secara spesifiknya lebih detail saya akan fokus kepada membuat pertanyaan yang berbobot, Pak Effendi. Hal ini terkait dengan tujuannya, yaitu dengan pertanyaan yang berbobot nanti harapannya coach bisa menemukan atau menyelesaikan masalahnya sendiri, bisa menggali potensi dirinya dan kelasnya, sehingga nanti coach pada dasarnya bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi, Pak Effendi. Gitu, Pak. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa, Pak? Nah, indikatornya yang nampak itu, Pak, ya, saya pengen nanti coach bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, kemudian menggali potensinya dengan pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan sebagai coach, Pak Effendi. Ya sudah, silakan untuk mulai percakapannya dengan Bu Ana, ya, Pak. Oke, siap, Pak. Selamat siang, Bu Ana. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Selamat siang, Pak Nur. Alhamdulillah saya baik. Nah, kemarin katanya mau ada diskusi sebentar terkait permasalahan yang ada di kelas itu. Iya, Pak Nur, saya ada sedikit permasalahan. Kalau ada kegelisahan atau permasalahan, Enggak, Pak. jadi kita bisa diskusikan bersama-sama mungkin, Bu. Iya, Mas. Di kelas saya itu ada sedikit permasalahan. Jadi ada siswa yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Terkadang siswa itu malas dan kurang bersemangat dalam mengerjakan tugas dan tidak memperhatikan ketika saya sudah menjelaskan kelas. Nah, dari diskusi hari ini, Bu, ya, kira-kira nanti apa yang Ibu harapkan dari penyelesaian masalah ini? Dari diskusi kali ini saya itu berharap ada solusi, Pak, dari permasalahan saya tentang tadi siswa yang kurang aktif dan siswa yang malas dan kurang bersemangat dalam mengerjakan tugasnya, seperti itu, Pak. Jadi kurang lebih nanti Ibu berharap bahwa dari diskusi hari ini Ibu bisa menemukan penyelesaian dari siswa yang kurang aktif dan siswa yang kurang semangat dalam menyelesaikan tugasnya yang tidak. Betul sekali, Pak. Jadi menurut Ibu hal apakah yang membuat murid itu kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas dan yang membuat siswa itu malas gitu atau kurang bersemangat dalam mengerjakan tugas? Nah, kalau saya ingat-ingat kembali itu yang menyebabkan
menyebabkan siswa saya itu kurang aktif, kurang bersemangat, itu karena saya itu terlalu monoton Pak dalam memberikan pembelajaran, yaitu dengan menggunakan metode ceramah, dan siswa itu malas dan kurang bersemangat dalam mengerjakan tugas, mungkin karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak dan kurang bervariasi seperti itu Pak. Itu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu, jadi pembelajaran yang bagaimana jika siswa itu bisa aktif mengikuti pembelajaran dan bersemangat dalam mengerjakan tugas? Menurut saya pembelajaran yang menyenangkan, menggembirakan, dan berpusat pada realita, tidak monoton, tidak hanya menggunakan metode ceramah saja, mungkin bisa melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi. Misalnya bisa saja menggunakan LCD proyektor, video pembelajaran, bisa saja kita juga tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi kita juga bisa memanfaatkan lingkungan sekolah, belajar di luar. Dan saya juga akan memberikan ice breaking untuk menambah semangat siswa. Sedangkan untuk memunculkan minat dan semangat siswa dalam mengerjakan tugasnya itu, saya akan memberikan tugas dengan dikemas, mungkin bisa menggunakan game edukasi seperti itu Pak. Oke, sekali apa yang Ibu lihat dari potensi Ibu dan potensi kelas Ibu. Nah, kalau dilihat Bu dari posisi sekarang itu, kalau posisi skala 1 sampai 10, Ibu itu berada di posisi keberapa? Sekarang itu sepertinya saya itu mungkin baru pada posisi 6 atau 7 ya Pak. 6 atau 7 ya Bu ya. Jadi idealnya kalau sesuai dengan potensi Ibu, kemudian potensi kelas Ibu, kira-kira Ibu itu mau meningkatkannya di skala keberapa? Untuk pembelajaran yang ideal, saya rasa itu saya itu menginginkan posisi 9 Pak. Jadi di posisi 9 ya Bu ya. Jadi luar biasa sekali, targetnya itu dari 6 ke 9. Nanti dari situ kekuatan terbesar itu apa sehingga Ibu yakin bisa mencapai tujuan tersebut? Kekuatan saya untuk mencapai tujuan tersebut itu, saya ini orangnya berkomitmen Pak dan mempunyai tanggung jawab. Nah, insya Allah saya akan memperbaiki pembelajaran saya itu dengan lebih memusatkan pada murid, memberikan pembelajaran mungkin bisa saja menggunakan video, PowerPoint, musik dengan ice breaking serta game-game edukasi dalam pembelajaran sehingga siswa itu lebih antusias dan semangat di kelas itu. Jadi selain tadi mengembangkan siswa, kira-kira Bu, peluang apa yang bisa Ibu ambil dari rencana Ibu tersebut? Dari rencana tersebut, peluang yang saya ambil itu saya akan memanfaatkan IT Pak. Ada laptop, ada proyektor di sekolah itu, jadi saya akan memanfaatkan IT itu untuk pembelajaran di kelas saya sehingga dapat lebih meningkatkan rencana-rencana tadi bisa direalisasikan seperti itu. Jadi tetap ini ya pusat pada potensi yang dimiliki sekolah Ibu ya. Kemudian setiap rencana itu kan pasti akan ada potensi, ada hambatannya maupun masalah. Kira-kira jadi ada tidak masalahnya seperti apa, kemudian itu juga menyiapkan pencegahan atau solusi dari masalah itu tidak. Betul sekali Pak. Dari rencana itu pasti kan ada hambatannya ya. Nah, kalau di kasus saya ini, hambatan yang saya hadapi mungkin itu karena di sekolah saya itu ada beberapa guru senior yang mungkin masih gagap teknologi nih Pak. Mereka belum mahir menggunakan laptop. Jadi ketakutan saya itu guru-guru senior tersebut itu akan melihat saya itu ketika memanfaatkan IT di sekolah itu, nanti saya dikira sok-sokan gitu Pak. Nah, saya mungkin kira anak baru masih kecil itu kok sok-sokan sih pakai IT. Jadi Ibu sudah siap ya, jadi kalau misalnya masalah itu muncul ya. Gitu Pak. Nah, terkait dengan waktu atau rencana pelaksanaannya, nanti Ibu rencananya akan melaksanakan kegiatan itu kapan?
rencananya kegiatan itu akan saya laksanakan secepatnya Pak. Insya Allah akan saya terapkan mulai minggu depan Pak. Secepatnya ya Bu ya, luar biasa sekali. Saya juga sangat mendukung terhadap rencana itu tadi. Mudah-mudahan nanti semua terlaksana dengan baik, lancar, dan kita semua bisa menjadi guru yang benar-benar bermanfaat untuk murid, benar-benar memperhatikan kebutuhan murid dan dirindukan oleh murid. Itu Bu ya, saya izin sebentar karena ini ada kegiatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Ya, sama-sama Bu Ana. Baiklah, terima kasih Pak Nur Solikin atas praktek coachingnya tadi, sangat bagus sekali, sangat luar biasa sekali, keren Pak Nur. Selanjutnya Pak Nur, apakah indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi sudah tercapai Pak? Ya, alhamdulillah Pak ya, dari coaching tadi, Koci, Ibu Ana itu juga sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri berbasis dari rencana dan potensi yang dimiliki Bu Ana Pak Effendi. Setelah saya mengamati proses coachingnya tadi Pak Nur, sudah menggunakan runtutan alur delta yang baik. Kemudian kompetensi coachingnya juga sudah terlihat, pertanyaan berbobot juga sudah bagus, dan proses coachingnya juga mampu menyelesaikan masalah, yaitu salah satu murid berperilaku kurang terpuji, sering membolos karena saya 3. Alhamdulillah tadi sudah melakukan coaching, bagaimana hasilnya ya Pak? Ya, tadi alhamdulillah Pak, coaching sudah dilaksanakan dan hasilnya insya Allah di Bu Ana selaku coachingnya itu sudah bisa membuat penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Begitu Pak Effendi. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Langsung kita bahas saja Pak ya. Kita analisis dari ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan di awal tadi. Apa yang sudah Pak Nur lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah dilaksanakan dalam coaching tadi? Jadi dalam coaching saya sudah mengembangkan kesadaran penuh. Saya juga sudah fokus untuk memecahkan masalah coaching dengan beberapa pertanyaan yang begitu Pak Effendi. Tadi saya juga sudah melihat Pak Nur sudah hadir secara penuh, sudah mendengarkan aktif, sekaligus sudah membuat pertanyaan berbobot. Setelah ini kira-kira rencana Pak Nur yang akan dikembangkan lagi itu apa ya? Yang ingin saya kembangkan ke depannya Pak ya, saya juga lebih bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach nanti bisa menggali dirinya sendiri dan terdorong untuk memecahkan masalahnya sendiri, gitu Pak. Kemudian langkah-langkah yang dikembangkan untuk pertanyaan berbobot itu yang bagaimana? Langkah-langkah nanti yang bisa saya kembangkan itu diantaranya adalah refleksi kekurangan diri saya sendiri, kemudian berusaha untuk memperbaiki, mencari referensi bagaimana melakukan coaching dengan baik, begitu Pak. Baiklah, terima kasih banyak Pak Nur atas waktunya. Demikian hasil dari observasi saya selaku jadi pengamat atau observer dari kegiatan coaching Pak Nur bersama Bu Ana. Itu terima kasih Pak Effendi ya.